Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Ditya Serastuti bersama rekan saya Elsie Natasha Panggabean dan Rahmat Dhani. Di sini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang HAM atau hak asasi manusia. Bagaimana perkembangan hak asasi manusia, bagaimana HAM di Indonesia, bagaimana hak dan kewajiban asasi manusia, bagaimana kasus-kasus HAM di Indonesia, dan bagaimana harapan penegakan HAM di Indonesia. Oke, sebelum masuk ke materi pertama, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu hak. Hak ialah sesuatu yang harus diperoleh oleh setiap individu tanpa terkecuali. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dan instansi tertentu. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan ketika zaman era reformasi dibandingkan pada zaman era sebelum reformasi. Dalam hal pemenuhan hak, kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain dan saling berinteraksi dengan manusia lain, jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain demi pemenuhan HAM terhadap diri kita sendiri. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu perkembangan HAM. Perkembangan HAM ini terbagi menjadi dua, yaitu periode sebelum kemerdekaan mulai dari tahun 1908 sampai 1945, dan periode kedua, yaitu periode setelah kemerdekaan dari tahun 1945 sampai sekarang. Pemikiran HAM pada sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan berbagai organisasi, mulai dari Pergerakan Nasional Budi Utomo, Sarekat Islam, IP, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan lain-lain. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdiri HAM seperti ini tak lepas dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa atau penjajah. Oke, kita masuk kepada periode setelah kemerdekaan, yaitu dimulai dari tahun 1945 hingga sekarang. Yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka, yaitu penentuan nasib sendiri. Yang kedua yaitu periode 1950 sampai 1959 yang dikenal dengan periode parlementer, yaitu adanya kebebasan pers, pelaksanaan pemilihan umum secara aman, bebas dan demokratis, kontrol atas eksekutif. Kemudian kita masuk kepada periode 1959 sampai 1966, di mana periode ini menunjukkan masa berakhirnya demokrasi liberal dan penutup dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Oke, masuk kepada periode yang keempat, yaitu dari tahun 1966 sampai 1998. Pada mulanya, Orde Baru merupakan harapan baru bagi penegakan HAM di Indonesia. Janji-janji Orde Baru tentang HAM mengalami kemunduran pesat pada tahun 70-an hingga 80-an. Setelah mendapat mandat konstitusional dari sidang MPRS, Orde Baru menolak HAM dengan alasan HAM dan demokrasi merupakan produk Barat yang individualistik, yaitu bertentangan dengan prinsip lokal Indonesia yang berprinsip gotong royong dan kekeluargaan. Oke, yang terakhir adalah periode pasca Orde Baru. Pada tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan HAM yang dipimpin oleh B.J. Habibie, yang pada saat itu bertindak sebagai wakil presiden. Baik, di sini saya Ramadhani akan melanjutkan presentasi kita, yakni mengenai HAM di Indonesia. HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya bahwa HAM adalah menjadi jaminan filsafat yang kuat dan filsafat berbangsa. Beberapa instrumen HAM yang ada di Indonesia antara lain, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi
Asasi Manusia dan instrumen, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. HAM dapat meliputi hak-hak asasi pribadi yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memiliki agama, dan kebebasan bergerak. Baik, yang kedua yakni hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah pokok yang memiliki manusia sejak manusia itu lahir, yang tidak dapat diganggu-gugat. Sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia merupakan hak dan yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan legen. HAM adalah hak asasi yang sudah ada sejak lahir. Berikut adalah sifat-sifat atau ciri khas ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hakiki, artinya hak yang dimiliki oleh semua orang sejak mereka dilahirkan. Yang kedua, universal. Hak ini berarti HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial, agama, suku, ras, dan juga perbedaan lainnya. Baiklah, di sini saya Elsie Natasha Panggabean. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus-kasus HAM di Indonesia dan juga harapan penegakan HAM di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kasus-kasus HAM di Indonesia. Hak asasi manusia atau seringkali disingkat sebagai HAM merupakan sebuah konsepsi bahwa manusia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara. Akan tetapi, masih banyak pelanggaran HAM yang belum tuntas di Indonesia. Kasus-kasus HAM yang terjadi di Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dan lainnya. Padahal tiap tahunnya diperingati Hari HAM sebagai pengingat untuk penegakan semua pelanggaran HAM yang terjadi pada kasus-kasus tersebut. Di Indonesia sendiri, Ketua Komnas HAM menyatakan memang terdapat beberapa berkas yang masih tertahan terkait kasus pelanggaran HAM. Kasus tersebut juga cukup bervariasi tahunnya, khususnya kasus lama yang terus ditumpuk tiap masing-masing periode. Berikut merupakan beberapa kasus HAM yang masih belum diselesaikan di Indonesia, bahkan sampai sekarang, sebab Komnas HAM hanya dapat melakukan kewajibannya pada tahap penyelidikan, sedangkan tahap lanjutnya merupakan hak dari Jaksa Agung. Baiklah, kasus-kasus yang pertama yaitu adalah mengenai pembunuhan Munir. Pembunuhan Munir merupakan salah satu kasus HAM di Indonesia yang belum diusut tuntas. Dan yang kedua yaitu adalah pembunuhan massal tahun 1965, yaitu adalah mengenai pembantaian setelah G30 SPKI, merupakan salah satu pembantaian massal terparah di Indonesia. Yang ketiga itulah Tanjung Priok 1984. Peristiwa Tanjung Priok merupakan salah satu kasus HAM pada tahun 1980-an. Dan yang keempat yaitu adalah tragedi Semanggi dan kerusukan Mei 1998 atau disebut dengan Trisakti. Tragedi Trisakti merupakan salah satu kasus HAM pada masa Orde Baru. Dan yang selanjutnya yaitu adalah kasus Marsina. Marsina merupakan aktivis buruh yang dihilangkan dan dibunuh. Dan yang selanjutnya itu adalah pelanggaran HAM di Aceh. Aksi represi dan pembatalan GAM di Aceh merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Akibat dari operasi militer ini, ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Dan yang selanjutnya itu adalah kasus tragedi Wamena. Tragedi Wamena di Papua merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dan materi selanjutnya itu adalah harapan penegakan HAM di Indonesia. Dan sanksi HAM di Indonesia sebenarnya sudah baik, namun hanya tinggal pelaksanaannya saja. Itu sebabnya di Indonesia masih banyak perampasan HAM, pembunuhan, dan lain-lain. Solusi agar HAM berjalan baik adalah pemerintahan harus selalu menyadarkan masyarakat dan pentingnya HAM, terlebih dari kepada pelajar yang dengan harapan agar mewujudkan generasi penerus yang cerdas, mengerti tanggung jawab dan hak, serta saling menghormati HAM orang lain.